Selamat siang semuanya. Jadi kalau di Aruba, sekarang ini kita mengusung solution untuk University 4.0. Nanti mungkin sedikit saya ceritakan kenapa sih University 4.0 gitu kan. Karena kita melihat bahwa industri saja sekarang sudah 4.0. Tapi kalau misalkan dari pihak resource-nya, human resource-nya, yaitu pasti yang terakhir sebelum mereka masuk kerja adalah di kampus ya. Kalau mereka belum 4.0, bagaimana mereka dapat menghadapi industri 4.0. Nah, ini bukan teori yang saya buat, ini ada di internet, jadi saya juga ngambil resource-nya dari sana, dari hasil research untuk University 4.0, perubahannya seperti apa saja. Mungkin perkenalan sedikit tentang Aruba, Pak. Mungkin ada yang belum pernah dengar Aruba itu apa. Jadi Aruba itu part dari HPE Company, Hewlett Packard Enterprise. Nah, HPE ini produk-produknya itu banyak produk enterprise. Contohnya seperti server, storage, dan juga network. Nah, networknya namanya adalah Aruba. Berbeda sedikit dengan HP Incorporation. HP Incorporation atau yang paling kanan ini adalah HP yang produk-produknya menghandle produk-produk consumer seperti PC, notebook, terus juga ada printer. Nah, itu semuanya di HP yang paling kanan. Nah, ini dua perusahaan yang berbeda, Pak. Jadi, enterprise ini menghandle solution enterprise untuk server, storage, dan network. Nah, nama networknya adalah Aruba, sedangkan HP ini consumer products. Aruba sendiri berdiri tahun 2002. Dari 2002 kita berdiri, kita percaya bahwa dunia itu akan beralih ke wireless. Kalau kita posisikan diri kita di tahun 2002, mungkin Bapak-Bapak juga tahu ya, 2002 itu kita masih jarang sekali menggunakan wireless. Pasti banyaknya wired, teknologi wired, dan juga wired ya. Dulu mungkin 2002 yang paling terkenal itu dari segi Cisco sama Nortel untuk dunia wired-nya. Cuman kita percaya bahwa mungkinlah ini kita akan terus-terusan di dunia wired gitu kan. Nah, kita harus beralih ke wireless. 2002 itu sekitar mungkin 5 tahun lah ya sebelum Apple ngeluarin iPad di 2007. Nah, ketika Apple ngeluarin iPad di 2007, orang-orang itu baru sadar bahwa oh iya ya, gimana nih cara iPad kita konekin ke internet gitu kan? Kalau nggak pakai SIM card, option keduanya kan nggak mungkin ada kabel. Dia nggak bisa colokin kabel juga ke dalam iPad-nya. Sedangkan kalau di laptop kan dulu masih kita punya port untuk colokin internet gitu kan. Nah, sejak Apple salah satu perusahaan terbesar lah ya IT di US itu mengeluarkan produk-produk yang semakin digital, semakin menggunakan WiFi, menggunakan wireless, maka dari itu mungkin kompetitor-kompetitor kami baru mengarah ke wireless, sedangkan kami sudah beranjak dari 2002 untuk teknologi wireless itu sendiri. Nah, tahun 2015 akhirnya HP mengakuisisi Aruba. Jadi Aruba itu diakuisisi oleh HP tahun 2015 sebesar 5 billion US dollar. Aruba diakuisisi, kenapa? Karena HP itu memang company yang lumayan suka sebenarnya yang akuisisi company lain gitu kan. Aruba sendiri sudah berada di Gartner Leader pada tahun 2015 itu selama 10 tahun. Jadi 10 tahun kita sudah di Gartner Leader dari 2005 sampai dengan juga 2015. Kita di Gartner Leader karena HP melihat bahwa produk Aruba itu baik, makanya HP mengakuisisi Aruba. Nah, HP juga dulu mungkin Bapak-bapak di sini pernah tahu ya, kita sering akuisisi juga produk-produk wired ya. Kita switch, mungkin ada switch Tricom, kita punya H3C juga di dalamnya. Kita juga HP punya switch ProGroove juga. Nah, switch Tricom nggak mungkin lah, nggak ada yang tahu gitu. Saya yakin Bapak-bapak di sini tahu semua lah teknologi Tricom. Nah, sampai sekarang teknologi-teknologi dari company-company switch yang sudah kami akuisisi itu kita gabungkan dengan Aruba yang sangat kuat di dunia wireless. Jadi solusinya itu lengkap dalam artian company-company yang leading di dunia wired kita gunakan switch-nya, company untuk wireless kita gunakan milik Aruba. Jadi dua company ini merger dengan solution yang akhirnya jauh lebih baik gitu. Dari segi wired dan juga wireless. Nah, ini untuk University 4.0. Ini saya ambil dari qs.com, Everything You Need to Know Education 4.0. Yang pertama itu yang pasti adalah perubahan dari segi belajar dan juga mengajar. Perubahan dari cara belajar dan juga mengajar itu kemarin itu kita sekolah offline. Sekarang kita dipaksa untuk semuanya ke online gitu kan. Nah, sebenarnya titik equilibriumnya di mana sih gitu kan? Titik tengahnya di mana? Kalau saya bicara dengan beberapa dosen-dosen dan juga guru besar, mereka bilang bahwa akan ditemukan satu titik tengah
Dalam artian, bukan semuanya offline dan bukan semuanya akan kembali online kayak sekarang gitu. Bukan. Tapi orang itu pelajaran-pelajaran yang harus online akan tetap di-online-kan, tapi pelajaran-pelajaran yang harus offline seperti kerja kelompok, ke laboratorium, misalkan jadi dokter, jadi perawat, itu akan balik lagi ke offline. Jadi akan ujungnya adalah hybrid sih. Next-nya adalah teknologi adalah part dari kurikulum. Aruba sendiri sadar dengan hal itu. Kenapa? Karena jujur kita punya kurikulum di Indonesia mungkin lumayan late ya, lumayan telat gitu kan. Kita kalau ngomongin kami kan dari perusahaan networking ya. Kita ngomongin dari perusahaan networking, kita punya teknologi itu sekarang sudah kebanyakan ke wireless. Kenapa? Karena wireless sudah bisa menghasilkan bandwidth lah ya untuk masing-masing device itu yang cukup. Nggak dulu kan pasti orang lebih prefer pakai wired, pakai kabel gitu kan. Kenapa? Karena supaya lancar, supaya nggak ada putus sama sekali gitu. Tapi dengan teknologi yang sekarang sudah ada, yaitu wireless, salah satunya akses poinnya Aruba, itu kami sudah bisa memberikan kualitas yang mirip atau bisa dibilang sama juga dengan teknologi wired tersebut. Nah, kalau kita lihat dari kurikulum yang ada sekarang ya, kurikulum yang ada sekarang itu kalau misalkan saya perhatikan di beberapa universitas masih lebih fokus ke arah wireless. Jadi masih lebih fokus ke arah wired. Jadi belum melihat dunia kelanjutannya yaitu dunia wireless gitu. Mungkin dari Aruba sendiri kita punya kontribusi di bidang ini, Pak. Jadi Aruba sendiri kami memiliki Aruba Academy Express yang memberikan kurikulum dari segi wireless. Jadi agar universitas itu lebih berkembang lah ya dari segi siswa itu. Jangan lulus itu dia hanya belajar tentang wired, tapi kalau bisa ditambahkan dengan pembelajaran kurikulum, akreditasi, sertifikat dari wireless itu akan lebih baik. Nah, next-nya adalah dari segi experience. Teknologi itu seharusnya bisa meningkatkan experience yang ada di kampus. Nah, kami juga tahu bahwa setiap tahun mungkin atau setiap semester kita ada survei di kampus gitu kan. Misalkan kepuasan terhadap kantin, kepuasan terhadap koneksi jaringan, kepuasan terhadap misalkan administrasi dan juga IT. Nah, ini teknologi kami sasar sebagai untuk meningkatkan experience. Jadi siswa-siswa di kampus itu bisa experience-nya semakin meningkat. Dan next-nya adalah dari segi learning. Learning-nya itu akan berubah, Pak. Jadi dari tadinya tradisional akan kita pindah ke AR, VR, digital images, dan juga robots. Dan yang terakhir adalah external collaboration. Apa itu external collaboration? Jadi kalau sebelum pandemi ini saya atau dulu zaman kita kuliah lah ya, itu seringnya untuk kolaborasi itu hanya satu kelas, misalkan kerja kelompok satu kelas. Nah, sekarang ini kalau saya lihat, kolaborasinya itu sudah lebih dari satu kelas. Jadi antar fakultas, antar universitas, dan juga antar negara. Nah, untuk external collaboration ini tentunya pasti nggak mungkin kalau antar negara kita face to face lah ya. Kita pasti membutuhkan online teknologi seperti Zoom gitu kan. Nah, kalau seperti Zoom sendiri, seperti sekarang yang sedang kita lakukan ini, itu pasti kan memakan bandwidth upload. Kalau misalnya saya lagi present, itu lebih besar uploadnya dibandingkan downloadnya. Nah, kalau dari segi upload ini, pertama saya upload video saya, yang kedua saya upload PPT saya, itu pasti membutuhkan segi upload yang sangat besar. Nah, dari kualitas access point pun itu sebenarnya sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena saya sempat coba beberapa brand sebelum akhirnya saya menggunakan Aruba di rumah. Itu saya sempat coba juga. Kalau misalkan contoh saya request bandwidth ke ISP 100 Mbps gitu. Menggunakan brand lain itu bisa turun sampai ke 50 Mbps atau 75 Mbps lah, tergantung dengan brandnya. Nah, tapi dengan contohnya sekarang saya sudah menggunakan Aruba, dari 100 Mbps itu yang diberikan oleh ISP, saya dapat menyerap hampir semuanya, sekitar 90 sampai 100 Mbps itu sendiri. Nah, itu sih sebenarnya yang menjadi perhatian kami sekali dalam hal itu gitu kan. Itu bukan hanya dari download, tapi juga kita lihat dari segi upload-nya. Karena kualitas dari access point itu sangat mempengaruhi dari segi upload-nya juga. Nah, tadi pertanyaannya adalah dari semua itu menuju University 4.0, sebenarnya kita itu ready atau nggak sih menuju ke arah sana gitu kan. Nah, untuk Aruba sendiri, kami memiliki beberapa solusi untuk University 4.0. Yang pertama adalah kami percaya bahwa semua itu seharusnya bisa di-manage secara sentral. Mau kita beda gedung, mau kita beda lokasi, kita punya networks, kita punya
application, kita punya segalanya ada di universitas, itu seharusnya bisa di-manage secara sentral. Mungkin nanti dari Kak Diki akan menjelaskan sedikit tentang solusi kami, ada juga Aruba Cloud, ada juga SD-WAN, yaitu Software Defined WAN. Nah, itu juga ada solusi-solusi yang nanti Kak Diki akan jelaskan lebih lanjut untuk bisa mengintegrasikan dengan cabang kita yang jauh-jauh atau banyak sekali cabangnya. Nah, next-nya adalah zero downtime. Kenapa kita percaya bahwa network di kampus itu harus zero downtime? Karena mahasiswa itu basically kalau misalkan wifi-nya bagus di kampus, dia pasti kudu akan connect ke dalam network. Banyak dosen juga yang cerita sama saya gitu kan, misalkan mereka tanya ke siswanya, kenapa kalian nggak balas email saya gitu kan. Kebanyakan dari mahasiswa mungkin jawabnya as simple as, oh sorry Pak, saya lupa nggak connect ke wifi kampus. Oh sorry Pak, saya lupa nggak connect ke wifi kosan. Jadi dari situ kita lihat bahwa mahasiswa ini sangat sensitif lah ya terhadap kuota yang mereka miliki gitu. Kalau sebisa mungkin mereka tidak pakai kuota mereka, kenapa saya harus pakai kuota saya gitu kan? Mendingan saya pakai kuota yang dari kampus untuk wifi gitu. Jadi kita percaya bahwa kalau network down itu pasti ada banyak sekali hal yang akan terhambat dari pengiriman misalkan tugas, dari pembelajaran pun itu akan sangat terhambat. Jadi kami usahakan bahwa network itu seharusnya tidak zero downtime lah ya, bukan tidak bisa down. Next-nya, dari segi access point, kami itu melihat bahwa access point ini sekarang bukan fungsinya hanya untuk WiFi. Jadi WiFi untuk access point itu udah basic feature lah ya, kita bilang kayak semua WiFi, semua access point pasti bisa di WiFi gitu. Nah, tapi untuk Aruba ini kita berbeda. Kenapa? Karena access point itu kami lihatnya sebagai IoT platform, di mana kami punya IoT itu dalamnya sudah ada Bluetooth Low Energy. Mungkin kalau bapak-bapak ada yang suka mainan Bluetooth dulu gitu kan, Bluetooth dari HP dikonekin ke WiFi, terus untuk misalkan absensi, itu kita sudah ada dalamnya. Dan next-nya juga di dalam access point kami sudah ada Zigbee Gateway. Zigbee Gateway mungkin bapak-bapak kalau suka buka Tokopedia atau suka buka Shopee, ada Bardi, Artbit itu ada benda kotak gitu ya, yang tulisannya Zigbee Gateway. Nah, Zigbee Gateway itu kalau misalkan untuk benda-benda non IoT digunakan untuk peruangan. Jadi contohnya kalau misalkan kamar saya ada TV sama AC gitu ya, satu akan mempergunakan satu Zigbee Gateway. Satu ruangan satu Zigbee Gateway untuk dapat otomatis nyalain AC, otomatis nyalain TV secara otomatis. Dan bayangkan berapa ruangan yang ada di kampus yang harus di-provide Zigbee Gateway-nya ketika kampus-kampus ini sudah beralih ke dunia IoT. Saya yakinlah IoT ini semakin lama semakin dekat ya. Dalam artian sekarang aja rumah sudah smart home. Kita pasang IoT. IoT banyak sekali di rumah. Dari door lock, dari smart lamp. Nah, itu lama-kelamaan kita juga akan butuh nih dari segi Zigbee Gateway-nya. Karena banyak sekali produk yang kami juga sudah kerjasama ya, itu menggunakan Zigbee Gateway di dalamnya. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah investment untuk 3-5 tahun ke depan. Ini seharusnya sudah aman dari segi teknologi IoT. Next adalah dari security. Aruba ini sangat terkenal juga dari segi security-nya. Kami sudah dipercaya di beberapa departemen pertahanan dunia lah untuk negara-negara yang develop. Itu kami yang provide untuk security-nya. Kami juga percaya bahwa kampus punya security itu penting. Kenapa? Kita tahu bahwa kampus itu contoh misalkan kampus yang memiliki mahasiswa misalkan 40.000 mahasiswa gitu totalnya. Berarti kan kita dapat memperkirakan setahun itu mereka ada 10.000 mahasiswa masuk untuk tahun pertama dan ada 10.000 mahasiswa keluar. Jadi dalam 10 tahun aja data yang kita sudah miliki itu ada 100.000 data. Datanya itu sangat krusial juga. Contoh pertama, data KTP kita pasti punya dari mahasiswa. Data kartu keluarga, data nilai mereka, itu semua kita miliki gitu kan. Data review mereka gitu. Nah, itu semua kita miliki. Jadi kampus itu menurut saya adalah salah satu hal yang pemilik data yang paling besar lah ya. Salah satu pemilik data yang besar. Selain dengan e-commerce atau dengan Gojek atau juga Traveloka. Saya yakin kampus punya data itu sangat besar. Karena pergantian 10.000 mahasiswa masuk dan 10.000 mahasiswa keluar itu setiap tahun. Jadi data yang bertambah setiap tahun yang ada di kampus adalah sebesar 10.000 data gitu. Mungkin Bapak-Bapak sekalian juga pernah lihat lah ya, di online gitu ada kampus yang datanya
jebol, misalkan seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalkan dari siswanya, dari orang tua siswa ada yang tidak terima dengan data mereka yang keluar jebol seperti itu, sebenarnya dari mahasiswa itu memiliki hak untuk menuntut kampus tersebut. Nah, itulah yang sangat ingin kami hindari. Next-nya adalah dari segi online teaching dan learning. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa akan ada hybrid di mana ujungnya adalah bukan semuanya offline lagi dan bukan semuanya online. Tapi akan ada satu titik temu di mana pelajaran yang bisa online akan online, tapi pelajaran yang membutuhkan keterampilan lebih secara offline itu akan dijalankan secara offline. Di Aruba sendiri, kami memiliki beberapa solusi untuk COVID-19. Yang pertama itu adalah remote access dari rumah. Ini sebetulnya seperti apa sih? Jadi as simple as dosen atau juga orang finance mungkin, atau juga IT, rektor yang saya masih lihat sering banget nih datang ke kampus gitu kan. Datang ke kampus untuk akses ke server kampus, untuk upload nilai, upload soal gitu kan, upload juga misalkan orang finance mungkin upload keuangan, terus juga misalkan rektor mau akses data internal kampus, mereka tetap harus datang ke kampus. Mungkin secara terpaksa ataupun tidak terpaksa lah ya. Sebagian mungkin masih suka datang ke kampus, sebagian juga sebenarnya kalau bisa tidak datang lebih baik tidak datang gitu kan. Tapi karena mereka harus mengakses server internal kampus, akhirnya mereka datang ke kampus. Dengan solusi Aruba ini, jadi akses point yang kami miliki itu bisa digunakan terlebih dahulu selama masa COVID itu untuk dibawa pulang oleh misalkan pegawai-pegawai yang paling sering menggunakan akses ke dalam server internal kampus. Kita bisa config akses point-nya menjadikan seperti VPN lah ya. Jadi mereka bisa secure tunnel dari rumah akses ke server kampus. As simple as guru tersebut, finance tersebut, admin tersebut, IT tersebut, atau Bapak Direktur gitu, Bapak Rektor, as simple as mereka cuma perlu colokin kita punya akses point ke router mereka yang ada di rumah, router yang diberikan oleh ISP. Nah, itu mereka akan dapat akses persis ketika mereka ada di kampus. Dan juga kalau misalkan Bapak membedakan berdasarkan role, misalkan orang finance hanya bisa akses ke keuangan, terus juga misalkan master admin itu bisa akses semua, lalu juga misalkan dosen itu cuma bisa akses nilai tapi tidak bisa akses keuangan, itu rule-nya akan persis. Atau bisa kita aplikasikan juga dengan mereka ada di rumah. Jadi jangan takut ketika mereka di rumah itu mereka bisa akses semua data di kampus. Enggak seperti itu. Nah, next-nya adalah ketika akses point tadi yang sudah dipinjamkan lah ya, kita istilahnya dipinjamkan ke Civitas Akademika kampus, kita bisa tarik kembali ketika keadaan sudah membaik. Dalam artian ketika kita itu sudah bisa kembali ke kampus gitu. Nah, kita tarik kembali akses point-nya, kita taruh di kampus, function-nya itu dengan benda yang sama, dengan barang yang sama, bisa kami gunakan untuk kontak sama location tracing. Nah, kontak sama location tracing ini cukup marak ya di beberapa kami punya rekanan di universitas. Cukup marak kenapa? Karena pasti gimana sih cara membuat mahasiswa dan orang tua murid itu merasa nyaman, merasa aman gitu bahwa saya merelakan anak saya kembali lagi ke kampus gitu. Dengan cara kita memanfaatkan dari segi teknologi. Yang pertama, kita harus bisa mendeteksi nih kalau misalkan amit-amit ada yang terkena COVID, 14 sampai 21 hari ke belakang, dia tuh kemana aja, dia ketemu siapa aja, dia jaraknya berapa jauh dengan beberapa orang, terus juga dia itu berapa lama di lokasi tersebut. Nah, dengan teknologi Aruba, kami itu bisa mendetek sampai ke situ. Jadi kita nge-record datanya dari device, dari HP, connect ke Wi-Fi, dari HP mahasiswa connect ke Wi-Fi, kita bisa trace dia itu kemana aja. Misalkan Senin, Rabu, Jumat, misalkan Senin, Jessica, saya ke laboratorium, Rabu ke perpustakaan, Jumat saya ke kantin misalkan. Hari Sabtu ternyata amit-amit saya terkena positif COVID-19 gitu ya. Nah, dari pihak kampus itu bisa nge-trace ke belakang. Di hari Senin, ternyata Jessica ke laboratorium. Tapi ternyata di laboratorium itu kosong. Kenapa? Karena kita bisa lihat yang connect ke Wi-Fi di laboratorium itu hanya Jessica seorang gitu kan. Ternyata di sana nggak ada orang. Oke, kalau misalkan tidak ada orang, berarti tidak perlu ada orang yang di-warning atau ditakut-takuti bahwa Jessica itu terkena COVID. Hari Rabu saya ke perpustakaan. Ternyata di sana saya cuma sebentar, lebih sebentar dibanding saya di laboratorium. Misalkan saya ke perpustakaan cuma 5 menit, karena saya cuma mengembalikan buku dan hanya kontak langsung dengan petugas administrasi yang ada di perpustakaan. Nah, berarti dari kampus itu seharusnya bisa memberitahu langsung ke hanya satu orang, yaitu petugas perpustakaan. Dan next-nya, hari Jumat misalkan saya ke kantin.
ternyata saya duduk nih bersama teman saya 5 orang lainnya gitu kan. Nah, kita juga bisa trace 5-nya itu ternyata siapa aja, jadi kita tidak perlu menakuti seluruh mahasiswa yang datang ke hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Kalau misalnya kita ngomong 25% dari skenario yang tadi saya bilang sekitar 40.000 mahasiswa, berarti ada sekitar 10.000 mahasiswa yang datang tiap hari. Kalau ada 10.000 mahasiswa yang datang tiap hari, kalau misalkan kita nggak bisa nge-trace dia itu kemana aja, ketemu siapa aja, jaraknya berapa jauh, dan berapa lama dia di sana, kita akan menakuti 10.000 mahasiswa di hari Senin, 10.000 di hari Rabu, dan 10.000 di hari Jumat. Padahal kita ini sebenarnya dapat mencegah, dalam artian kita tidak perlu menakuti segitu banyak mahasiswa. Dan yang terakhir adalah dari solusi Aruba, yaitu kami memiliki artificial intelligence. Jadi kalau misalkan di Aruba punya cloud, kita punya namanya AI Insight. Jadi kita bisa tahu ketika kita punya produk itu bisa memprediksi dan juga menotify sebelum isu yang ada di network kami itu terjadi. Nah, ini sedikit tentang solutionnya Aruba. Jadi kita bukan hanya bermain di infrastructure ya. Kita ada juga dari segi manajemen, kita ada di security juga, sama ada di application. Nah, inilah mungkin yang membedakan Aruba dengan yang lainnya. Dari segi manajemen sendiri, kami bisa memanage beberapa brand. Mungkin salah satu contohnya yang kalau boleh saya sebut, beberapa Cisco Switch kami bisa manage, untuk Alcatel dan juga Motorola itu juga kami bisa manage. Nah, security ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Diki, dan dari segi application kami sudah terintegrasi dengan kita memiliki partnership dengan beberapa aplikasi lah ya, kita ngomongnya yang sangat populer digunakan sekarang ini. Ini yang tadi saya jelaskan sedikit tentang access point sebagai IoT platform. Jadi ada Wi-Fi standar lah ya untuk access point. Yang kedua adalah Zigbee protokol. Ini ada di access point yang terbaru, yaitu di Wi-Fi 6. Itu sudah ada untuk IoT protokolnya, Zigbee Gateway. Dan next-nya adalah ada Bluetooth radio di dalamnya. Ini untuk contohnya, salah satunya sering digunakan untuk absensi. Jadi kita bisa tahu dia ada di ruangan mana gitu kan. Untuk absensi, untuk gate parkir, itu bisa menggunakan radio. Karena hanya perlu dikonekkan dengan radio yang ada di handphone kita. Dan yang terakhir adalah USB port. Kalau misalkan mungkin IoT yang digunakan tidak menggunakan Zigbee protokol, kita tetap dapat menggunakan USB port ini sebagai receiver. Kayak kita mouse lah ya, bisa receiver ke dalam laptop. Nah, ini sedikit teknologi untuk Wi-Fi 6. Dan apa sih perbedaannya dengan Wi-Fi 5 ya? Jadi Wi-Fi 6 ini teknologi paling baru. Mungkin kalau saya boleh bilang baru keluar sekitar tahun kemarin atau akhir 2019 lah ya. Teknologi ini pertama dari segi concurrent user. Jadi user yang connect secara bersamaan ke dalam satu network, satu access point, dan bersamaan streaming. Itu kita sebut sebagai concurrent. Itu concurrent-nya lebih besar, mungkin sekitar 25% dibanding Wi-Fi 5. Tapi jangan salah, dari segi harga, Wi-Fi 6 itu saya bisa bilang sama harganya, ataupun ada beberapa tipe yang lebih murah. Jadi kita mendapatkan concurrent yang lebih tinggi, teknologi yang lebih bagus, dan juga harga yang lebih murah. Jadi why not sebenarnya kita sudah beralih ke Wi-Fi 6. Dan untuk access point Aruba sendiri, Wi-Fi 6 karena baru keluar sekitar tahun kemarin ya. Jadi kami itu kalau untuk warantinya, kami punya waranti itu plus 5 tahun setelah barang itu end of sale. Atau barang itu tidak diproduksi pabrik. Jadi kalau dia baru keluar tahun kemarin, mungkin dari tahun ini dia baru akan end of sale atau tidak diproduksi pabrik 2 tahun lagi. Jadi bapak-bapak di sini memiliki waranti untuk Aruba punya Wi-Fi 6 itu sekitar 6-7 tahun lah dari tahun ini. Jadi itu sebenarnya sangat-sangat lumayan untuk waranti dari access point. Dengan tidak adanya tambahan dari segi license, support itu tidak perlu dibeli setiap tahunnya. Nah, next-nya juga dari Wi-Fi 6 ini sebenarnya dari segi kecepatan itu lebih cepat. Kenapa? Kalau misalnya saya ibaratkan itu seperti jalan tol ya. Jalan tol itu jalannya besar. Tapi kalau di Wi-Fi 5 itu pintu gate pembayaran parkirnya cuma satu. Jadi semua orang akhirnya ngantri satu persatu masuk dalam Wi-Fi. Nah, tapi untuk Wi-Fi 6 ini, pintu gate-nya, parkirnya itu lebih dari satu. Jadi ada contoh 4, 5, atau 6 pintu gate. Jadi sekali masuk, sekali bayar parkir itu bisa 6 mobil, 4 mobil, 5 mobil yang masuk. Jadi itu juga sama dengan teknologi Wi-Fi. Wi-Fi 6 ini bisa langsung 4, 5, 6 devices yang langsung connect ke dalam Wi-Fi itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu Aruba punya feature yang namanya adalah Client Match. Apa itu Client Match? Jadi, Client Match adalah teknologi Aruba trademark, jadi hanya yang Aruba miliki lah ya. Ini kenapa juga Aruba itu digunakan di seluruh kantor Google sama seluruh kantor Microsoft di dunia. Jadi mungkin kalau misalnya nanti pandemi sudah berakhir, kita boleh jalan-jalan ke kantor Google atau Microsoft di Indonesia, itu juga semua yang menggunakan access point Aruba. Nah, apa itu Client Match? Jadi
client match adalah teknologi di mana kita akan selalu diberikan atau diarahkan ke akses point yang terbaik gitu. Jadi bukan akses point yang paling dekat atau bukan akses point yang paling jauh. Kebanyakan kan yang menganggap bahwa adalah akses point yang paling dekat, tapi tidak selalu seperti itu. Jadi contohnya jika akses point di atas kepala saya ini sudah penuh, dalam artian di kanan kiri saya sudah banyak sekali orang gitu kan, saya akan secara otomatis diarahkan ke WiFi yang lebih baik, menghasilkan koneksi saya lebih baik. Contohnya yang di depan saya mungkin bedanya 1-2 meter, tapi bukan yang di atas saya persis. Nah, itu kita akan diarahkan ke WiFi yang lebih baik. Itu. Nah, untuk Google sama Microsoft sendiri, dulu itu kami sempat dites di suatu lorong, di mana mereka mau menggunakan Zoom video, WhatsApp video, Skype video, mereka jalan dari ujung ke ujung, itu tidak ada putus sama sekali. Atau dalam artian kalau misalkan kita ngomong WhatsApp itu tidak ada reconnecting. Karena kalau misalkan beberapa WiFi lain yang pernah saya coba, jadi beberapa menunggu sampai sinyal itu satu atau habis atau hilang gitu kan, baru kita diarahkan ke WiFi yang lainnya gitu kan. Mungkin dari WiFi 1 tiba-tiba kita baru connect lagi di WiFi 3. Padahal kan harusnya kita bisa connect ke WiFi 2 terlebih dahulu. Nah, untuk kami sendiri waktu kemarin itu dites, jadi mereka jalan dari ujung ke ujung itu dengan video call tidak ada putus sama sekali. Maka dari itu kita juga waktu itu menggunakan 3 sampai 5 WiFi lah ya. Jadi itu kita dites tidak ada putus sama sekali. Makanya sampai sekarang kami masih dipercaya untuk di kantor-kantor startup juga selain kantor Google dan juga Microsoft. Contohnya kantor Gojek, kantor Tokopedia, terus juga Traveloka itu semua menggunakan Aruba punya access point. Karena kita lihat juga kalau misalkan dari startup punya culture ya, mereka kan sangat memanjakan mereka punya engineer gitu. Nah, jadi mereka pun selalu memberikan kayak akses terbaik lah ya untuk ke internet karena mereka juga pasti membutuhkan research setiap harinya. Nah, ini tadi teknologi yang saya bilang remote dari rumah. Jadi optionnya adalah pertama pasti mungkin bapak-bapak mikir, oh kan ada VPN gitu kan. Tapi kalau saya lihat mungkin di beberapa lokasi beberapa perusahaan pun dari segi VPN itu masih kurang mumpuni. Dalam artian masih kalau buka VPN itu berat gitu kan. VPN-nya susah connect-nya, berat, terus nggak bisa buka browser, seperti itu kalau yang kita lihat gitu kan. Nah, kalau dari segi remote access point itu berbeda. Kenapa? Karena itu tuh tidak menggunakan VPN. Jadi bukan per device. Dalam artian kita tidak hitung per devices. Kita hanya menggunakan satu access point, bisa digunakan untuk semua device di rumah. Nah, ini adalah sedikit tentang cara penggunaannya ya. Jadi kita menggunakan satu controller yang ada di kampus, kita konekkan dengan kita punya access point. Access point-nya akan dikonfig di kampus terlebih dahulu sebelum dibawa pulang oleh Civitas Akademika kampus yang membutuhkan gitu kan. Setelah di rumah dia hanya perlu colok kita punya access point ke dalam router dari ISP mereka gitu kan. Lalu bisa connect semua devices terserah. Dan ini semua secure tunnel sampai ke kampus gitu. Nah, ini tadi setelah kita sudah semua bisa kembali ke kampus, access point tadi bisa kita gunakan dengan access point yang sama untuk kontak sama location tracing gitu. Jadi Aruba ini sangat bisa membantu untuk nge-trace ya sebenarnya dalam artian tenaga kesehatan untuk nge-trace kita kemana aja gitu kan. Jadi caranya adalah dari devices kita connect ke kita punya access point, data lognya itu akan kami olah di kami punya Aruba Cloud. Habis itu kita bisa nge-trace datanya 14 sampai 21 hari ke belakang, kita kemana aja, ketemu siapa aja, terus juga lokasi mana sih yang paling ramai, jadi lebih sering dibersihkan, atau lokasi mana yang ada keramaian, jadi petugas security bisa untuk mengurai keramaiannya, dan juga kalau misalkan ada yang terkena COVID, kita juga bisa memberitahu lebih precise lah ya, maksudnya bukan 100% precise, tapi mungkin lebih terkontrol siapa aja yang harus diberitahu gitu. Jadi tidak semua orang, tapi hanya di beberapa lokasi saja yang kontak langsung dengan kita. Next-nya adalah kenapa Aruba. Pertama, kita nggak ada hidden cost, dalam artian kita punya license itu bukan dibayar setiap tahun. Jadi nggak ada namanya renewal license seperti itu, ataupun support. Nah, kalau support itu hanya ada di controller. Jadi untuk di access point itu tidak ada support. Dan secara basically, kita itu mendapatkan limited warranty untuk Wi-Fi dan juga lifetime warranty untuk switch. Nah, limited warranty untuk Wi-Fi itu jadi plus 5 tahun setelah barang tersebut end of sale, mungkin barang yang paling baru keluar itu Wi-Fi 5, mungkin kita masih punya 5 sampai 7 tahun dari sekarang. Itu tanpa bayar 1 peser pun setiap bulan atau tiap tahun, itu nggak ada untuk Wi-Fi. Jadi rusak
silakan tukar ke kami punya drop point di Jakarta. Jadi mungkin hanya keluar biaya kirim saja. Dan untuk switch, satu port pun yang rusak akan kami ganti. Karena switch-nya adalah lifetime warranty. Mungkin kebanyakan switch kami juga dari brand-brand ternama yang saya sempat sebutkan tadi gitu kan. Maka dari itu, kalau misalkan switch Tricom ada rusak sampai sekarang pun, misalkan di UT ada yang punya gitu, bisa diberikan kepada kami. Itu masih bisa kami ganti untuk lifetime warranty-nya. Itu masih berfungsi sampai sekarang. Nah, next-nya adalah support dari prinsipal. Semua kami punya produk itu supportnya by principal, jadi bukan by distributor ataupun partner. Karena kalau disti mungkin disti bisa ganti gitu kan. Kalau disti ganti, pasti dari customer kami akan susah untuk klaim untuk warantinya. Kalau partner juga lebih fragile lagi, dalam artian lebih cepat lagi gantinya kan. Kalau dari distributor mungkin bisa aja distinya ganti. Nah, tapi kalau dari principal itu semua adalah tanggung jawab dari kami. Jadi dari portalnya pun, bukan saya yang ngomong, dari portal Aruba pun bisa dilihat, cek berapa sih lifetime warranty-nya gitu, bahwa produk tersebut lifetime warranty atau produk ini wifi-nya sudah end of sale tapi masih dapat 5 tahun setelah end of sale, itu semua bisa dilihat. Kami punya access point juga high density. Kita ngomongin secara concurrent user lah ya, bukan connected. Kalau hanya connected tapi dia tidak browsing apa-apa, itu sebenarnya ya sampai ribuan pun access point yang paling low kami pun itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin concurrent user, jadi dia connect, streaming secara bersamaan, itu kami up to 200 lebih concurrent user dalam satu access point itu kami masih bisa. Dan next-nya adalah kita punya multi-vendor management, yang tadi saya bilang kita bisa manage beberapa brand, dan Open API. Nah, Open API ini sangat seru sebetulnya. Kenapa? Karena kita bisa integrasikan dengan aplikasinya dari kampus gitu. Kita bisa integrasikan dengan aplikasi kampus. Contoh, untuk apa sih Bu? Gitu kan. Kita bisa untuk absensi. Jadi kalau misalkan dia connect ke access point yang ada di ruangan ini, dia bisa absen. Ketika misalkan dia 15 menit meninggalkan ruangan kelas, berarti dia akan secara otomatis dihitung tidak masuk. Nah, itu kita akan memberikan Open API secara gratis. Dan di semua tipe itu bisa digunakan. Nah, asalkan menggunakan kami punya produk. Dari segi pertama controller, yang kedua Aruba Cloud. Itu semua bisa digunakan untuk Open API. Dan next-nya adalah kita punya security di dalamnya dari access point. Jadi kemarin saya sempat ngobrol juga dengan beberapa orang security, ternyata kami punya access point itu secara basically sudah ada security di dalamnya. Dalam artinya kita sudah tidak bisa di-jamming oleh orang luar, dan juga apalagi kalau kita sudah masuk ke dunia IoT ya. Di rumah-rumah ini kan sekarang sudah IoT semua gitu kan. Kalau misalkan ada orang iseng nyaru, jadi kita punya SSID, kita punya access point, dan juga tiba-tiba IoT-nya connect ke mereka punya access point, maka data dari kita, data dari IoT kita, apalagi kamera, itu bisa dicuri datanya gitu kan. Next-nya, puji Tuhan, selama 15 tahun, kami sudah jadi Gartner Leader ya. Jadi yang di kiri itu 2019, kami masih paling kanan, dan 2020 tentunya kami masih paling kanan. Jadi kami itu bukan brand yang baru masuk ke Gartner Leader. Kami itu adalah brand yang sudah ada 15 tahun di Leader Quadrant gitu. Jadi Leader Quadrant itu leader kuadran yang paling kanan. Dan Gartner punya Magic Quadrant ini adalah third party lah ya. Jadi bukan personal, jadi ada third party yang akses gitu ya, kita punya solution dari segi wired dan juga wireless. Seberapa bagus sih seperti itu. Nah, sampai sekarang kami masih paling terdepan lah. Dari segi vision bisa dilihat mungkin kita paling kanan. Dalam artian kita punya pengembangan teknologi itu masih paling besar. Dan kampus-kampus mana aja sih yang sudah pakai Aruba gitu, yang mungkin terbesar di UI, kita punya sekitar 1000 access point Aruba di UI, kita ada di ITS juga, tiap tahun mungkin ada pembelian jumlah besar Wi-Fi 6 yang paling baru. Kenapa? Karena mereka juga tidak takut Wi-Fi 6 itu backwards compatible, jadi kalau device-nya itu belum Wi-Fi 6, itu masih bisa menggunakan Wi-Fi 6. Jadi misalkan masih menggunakan device-nya AC, belum AX gitu. Nah, itu masih kok bisa digunakan untuk Wi-Fi 6. Sebelum AC pun itu masih bisa digunakan. Di Universitas Lampung pun kami ada, ini sudah sangat lama, customer Aruba sekitar 7 tahun lebih gitu ya. Kalau misalnya mau cari di YouTube mungkin ada juga Pak Gigi sering berbagi juga untuk pengalaman beliau menggunakan Aruba, itu bisa dicek juga. Terus juga Unpad Pajajaran, Universitas Pajajaran di Jatinangor itu semua pakai Aruba. UNS pakai Aruba, SGU, terus juga Loksmawe di Aceh, Tidar di Magelang, kita ngomongin Petra Surabaya, Unpar Bandung, Atmajaya Jakarta, Lab School, Politeknik Pariwisata Palembang, Prasetya Mulia, STAN, dan juga beberapa international school di Jakarta.
Contoh kalau misalkan international school itu British School Jakarta, ada Singapore International School, kita juga ada di Sinar Maswood Academy, itu semua adalah customer Aruba. Kenapa? Karena untuk international school sendiri itu memiliki standar menggunakan kami punya access point atau kami punya network solution. Nah, mungkin sedikit presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan oleh Kak Diki. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin boleh WhatsApp saya di nomor ini ataupun bisa juga untuk email saya di email tersebut. Terima kasih Kak Diki, silahkan dilanjutkan. Oke, makasih Jessica untuk penyampaiannya ya. Tadi udah mengcover untuk produk mulai dari overview maupun solusi yang kira-kira masuk untuk Education 4.0 ya. Untuk rekan-rekan dari UT saya izin lanjut dari sisi teknikal ya Pak.